Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wujona. Oke, ketemu lagi di vlog My LPDP Story Part 3. Oke, di part ketiga aku bakal bedah esai. Oke, part ketiga ini aku akan bicara panjang kali lebar. Wow! Tentang esai yang menjadi persyaratan penting juga untuk mendaftar seleksi administrasi LPDP tahun 2022. Jadi buat teman-teman tahun 2022 yang udah mau daftar seleksi, mungkin tinggal 10 hari lagi, baca-baca lagi esainya, persiapkan lagi dengan matang esainya, karena seperti yang aku bilang, esaimu adalah your strength, menunjukkan siapa dirimu. Apalagi sekarang ya, dengan sistem seleksi yang sifatnya daring atau online, lewat tulisan ini adalah salah satu kesempatan kamu untuk promosi dirimu dengan panjang lebar kepada reviewer LPDP nanti. Ketika kamu dinyatakan lulus ke tahap seleksi wawancara, semua yang akan diwawancarakan kepada kamu nanti, semua yang akan dites, semua yang akan dipertanyakan kepada kamu nanti adalah esaimu. Yang akan kamu pertanggungjawabkan nanti di seleksi wawancara adalah esaimu. Jadi essay is selling yourself. Oke, kita masuk ke tema esainya. Seperti yang teman-teman tahu, tema esainya ditentukan oleh LPDP, yaitu komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Nah, dari tema yang ditentukan oleh LPDP udah jelas poin-poinnya. Teman-teman bisa menelaah komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Jadi yang jelas di sini adalah apa sih kontribusi yang bakal kamu janjikan sebagai nilai tukar tambahmu kepada negara ini, kepada LPDP yang telah memberikan nantinya, kalau kamu lulus, memberikan beasiswa dari uang negara. Apa sih yang bisa kamu kasih balik kembaliannya untuk negara ini, nilai tambahnya dari LPDP yang sudah berinvestasi dana pendidikannya kepada kamu. Jelas? Jadi di sini kalau saran saya jangan terlalu kontribusinya jangan ya yang terlalu mengada-ngada, yang terlalu ditinggi-tinggikan, yang rasanya tidak sesuai dengan peranmu saat ini. Walaupun hal kecil, tapi bila itu memberi manfaat dan berpengaruh kepada sekelompok orang atau sekelompok lingkungan, itu adalah kontribusi yang sangat besar. Tidak perlu kontribusi besar, kamu akan begini begitu, tapi kenyataannya setelah kamu studi kamu tidak bisa mewujudkan hal tersebut, dan di wawancara kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan evidence-nya kepada reviewer. Jadi hati-hati dalam memilih tema mengenai kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk Indonesia setelah studi nanti. Oke, kali ini aku nggak bilang esaiku mungkin bagus, aku juga nggak tahu, tapi alhamdulillah esai ini telah membawa aku lulus LPDP. Jadi aku akan coba bantu teman-teman biar ada sedikit gambaran. Tetap be yourself, tulis sesuai dengan dirimu yang menunjukkan sisi the best part of you, yang kontribusi terbaik dari kamu yang memang konkret bisa kamu wujudkan. Tapi dari esai yang akan aku coba bedah ini, mudah-mudahan kamu bisa membuat esai yang lebih terstruktur. Oke, aku akan coba jabarin poin-poin penting dari esaiku, mulai dari paragraf pertama sampai paragraf akhir. Oh ya, jangan lupa di esai ini juga dipersyaratkan harus 1.500 sampai 2.000 kata.
Untuk amannya, nanti di seleksi administrasi di aplikasinya, di website, di aplikasi seleksi administrasi, memang ada bagian teman-teman bisa nulis esainya langsung, itu esainya langsung diinput ke situ. Tapi untuk amannya, saran aku teman-teman bikin aja dulu dokumen esainya di komputernya atau di laptopnya masing-masing dulu, karena kita nggak tahu, siapa tahu websitenya down dan mungkin esainya bisa aja hilang, dan itu sakitnya itu di sini. Oke, aku mulai dari poin yang pertama. Untuk memulai esaimu, yaitu yang pertama, perkenalan diri. Dari ribuan esai yang masuk, misalnya tahun 2002 akan ada ribuan reviewer, maksudnya akan ada ribuan esai, dan reviewer LPDP akan baca esai tersebut. Tentu kalian perlu memperkenalkan siapa diri kalian, siapa sih ini orang yang bikin esai ini gitu. Perkenalan diri itu lebih ke 3W, 1H, yang who, what, when, and how. Jadi siapa kamu, apa pekerjaanmu, jadi kapan kamu mungkin mulai profesionalmu, kapan, apa aja yang udah menjadi pengalaman hidupmu terkait dengan profesimu saat ini, dan bagaimana kamu ada pada posisi sekarang. Jelaskan di paragraf pertama. Ya, lebih ke perkenalan diri seperti itu, lebih ke perkenalan sisi profesionalmu bagi yang udah bekerja. Mungkin bagi teman-teman yang belum bekerja, mungkin perkenalan kamu dan pengalaman-pengalaman terbaikmu sampai kamu di posisi saat sekarang ini, di paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua, aku masuk ke isu yang aku angkat di esai aku. Jadi ambil satu isu di lingkunganmu yang lagi urgent, yang lagi penting, yang lagi kritis, membutuhkan sumbangan pikiran dan kontribusimu esainya. Contohnya, kalau bagi yang udah bekerja, teman-teman misalnya di pemerintahan seperti saya, kebetulan saya di bidang perkebunan, saya angkatkan satu isu di bidang perkebunan yang nge-efek ke petani atau pekebun di wilayah saya bekerja. Apa sih isu pentingnya? Setelah isu itu kita perkenalkan, di paragraf selanjutnya uraikan isu tersebut kenapa urgent saat ini. Yang gak relevan juga dong kalau isunya isu-isu yang dulu, teman-teman coba angkatkan sekarang, tentu udah banyak loh orang yang cariin solusi untuk isu tersebut. Makanya pilih satu isu, perkenalkan isu tersebut, kemudian terangkan dan uraikan kenapa isu tersebut menjadi urgent saat ini. Urgentnya itu adalah seberapa berpengaruh dia saat ini terhadap objek profesionalitas teman-teman. Contohnya saya di perkebunan, objek saya adalah bagaimana mensejahterakan petani gitu. Oke. Udah dapat gambarannya, paragraf 1, paragraf 2, masuk ke poin yang ketiga adalah gambarkan impact dari isu tersebut terhadap objek profesionalitas teman-teman. Seperti saya, isu yang saya angkatkan bagaimana efeknya ke pekebun di perkebunan yang ada di wilayah saya bekerja. Itu. Poin yang keempat adalah mulai, kalau isunya udah jelas, impactnya udah jelas, perkenalkan solusi yang kamu tawarkan atau kontribusimu. Untuk mendukung solusi itu kamu butuh kajian ilmu apa. Nah, di sini kalian mencoba untuk meyakinkan reviewer kalau kamu butuh nih untuk lanjut studi biar bisa mengoptimalkan peranmu dalam mewujudkan solusi yang udah kamu bayangkan, yang udah jadi idemu untuk isu atau permasalahan yang lagi urgent di sekitarmu. Oke? You get the point? Kemudian paragraf selanjutnya, terangkan kecocokan posisimu saat ini, peranmu saat ini, peran profesionalmu saat ini, pekerjaanmu saat ini dengan solusi yang kamu tawarkan tadi. Solusi itu kan idemu, solusi itu kan bentuk kontribusi yang kamu janjikan untuk permasalahan atau isu yang kamu angkatkan. Jelas? Oke.
Di poin yang keenam, kan udah jelas nih kecocokan posisimu, kecocokan peranmu dengan solusi yang kamu tawarkan. Dia harus nyambung. Kecocokan bidang studi atau prodi yang kamu ambil dengan solusi yang akan kamu tawarkan untuk masalah yang kamu angkat. Poin yang keenam, gambarkan detail aksi kontribusi yang akan kamu laksanakan di masa depan setelah kamu studi. Kalau aku dulu menerangkannya itu lebih ke dengan cara aku suka yang mengelaborasi sesuatu itu. Aku lebih percaya the magic of 3 point. Jadi aku suka yang pertama, yang kedua, yang ketiga begini. Jadi yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga begini. Jadi ada 3 aksi penting, aksi konkret yang akan aku jalankan, menjalankan program, menjalankan ide, dan menjalankan solusi yang telah aku tawarkan tadi. Jadi mungkin itu bisa teman-teman laksanakan juga the magic of 3 point. Kemudian jangan lupa teman-teman di situ mencoba mengekspos di bagian ini, di bagian aksi ini, teman-teman coba mengekspos kalau teman-teman akan berkontribusi dengan melibatkan banyak orang di sekeliling teman-teman yang terkait dengan perwujudan dari kontribusi tersebut. Jadi jangan seolah-olah di esainya teman-teman punya isu nih, terus teman-teman tawarkan punya ide solusinya seperti ini. Nah, ini kontribusi saya karena peran saya sebagai ini, karena jabatan saya ini, jadi saya bisa melakukan ini. Nah, dari tadi itu kan kayaknya saya melulu gitu, kayak masalah negeri ini bisa selesai sama dirimu sendiri. Tidak. Jangan seperti itu, karena di sini tunjukkan kalau teman-teman bisa menjadi agen yang membawa perubahan. Selain berkontribusi, juga menjadi agen perubahan. Teman-teman bisa mengajak banyak orang, bisa mengajak lingkungan teman-teman untuk bekerja sama dalam mewujudkan solusi tersebut. Istilahnya teman-teman bisa menggambarkan kepada reviewer, teman-teman bisa menjadi seorang tim penggerak yang akan membawa banyak massa untuk mewujudkan solusi terhadap isu urgent yang tengah terjadi saat ini. Aku mau terima kasih untuk 2 orang narasumber hebat yang telah membantu aku menyusun esai ini. Untuk 2 orang Ayu yang sudah sangat luar biasa jasanya untukku. Yang pertama ada Ayu, temanku sefakultas waktu S1. Kebetulan Ayu juga merupakan awardee LPDP. Makasih Ayu. Kemudian yang kedua yang udah ngebantu esaiku jadi menurutku jadi sesempurna ini. Dan makasih buat Kak Ayu Nirmala. Makasih loh Kak, udah coret-coret esaiku, udah ngasih begitu banyak materi yang sangat membangun esai ini. Oke, lanjut di poin terakhir, poin ke-7. Setelah kalian elaborasi apa konkret yang gerakan yang akan kalian bikin untuk mewujudkan solusi, di paragraf terakhir kalian jelaskan kalau solusi ini berjalan sesuai rencana kalian, solusi ini terwujud, maka impact yang akan kalian sumbangkan atau kontribusi yang akan terwujud bagi lingkunganmu, bagaimana solusi tersebut memberikan impact untuk Indonesia tentunya. Oke, mungkin itu aja poin-poinnya. Ada 7 poin tadi, teman-teman silahkan rangkum. Kalau aku boleh rangkum lagi, yang pertama perkenalkan diri, yang kedua perkenalkan isu yang kalian angkat, yang ketiga kenapa isu tersebut urgent, yang keempat solusi yang ingin kalian tawarkan untuk memecahkan permasalahan tersebut, yang kelima gambarkan kecocokan peran, posisimu, ilmumu, dan studi yang akan kamu ambil dengan solusi yang kamu tawarkan, yang keenam elaborasi the magic of 3 point dari detail aksi yang akan kamu laksanakan dalam mewujudkan solusi tersebut setelah kamu studi. Dan yang ketujuh, apa aja sih impact, manfaat
jika solusi tersebut berjalan sesuai rencanamu. Oke teman-teman, mungkin itu aja bedah esai yang bisa aku elaborasi. Mudah-mudahan bisa cukup membantu memberi gambaran dan bayangan esai itu seperti apa. Dan jangan lupa setelah esainya selesai, jangan lupa minta esaimu dibaca oleh banyak orang, karena terkadang kita sendiri nggak sadar di mana kekurangannya esai ini. Jadi perlu ada orang-orang kompeten yang mau mereview esaimu, bisa ke mungkin mantan awardee, bisa ke mungkin teman-teman atau kenalanmu yang bekerja atau bergerak di bidang akademis, mungkin dosen atau guru yang biasa dengan paper. Sekali lagi terima kasih Kak Ayu. Terima kasih Ayu. Kemudian bisa juga mungkin atasanmu, kalau kamu yang sudah bekerja, kalau bagi ASN silahkan minta banyak saran dari banyak orang biar esaimu menjadi your strength dalam mendapatkan beasiswa LPDP. Oke, untuk teman-teman yang lagi daftar di tahap 1 tahun 2022, sukses, baca lagi esainya. Kemudian yang mau daftar di tahap 2 mungkin, di gelombang 2 mungkin, persiapkan sematang-matangnya sebelum teman-teman masuk ke seleksi administrasi. Buat teman-teman yang ingin tahu persiapan apa aja yang harus teman-teman matangkan terlebih dahulu sebelum seleksi administrasi, boleh lihat video aku yang ini, yang sebelumnya, yang ada 4 hal penting yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti beasiswa LPDP. Oke, my LPDP Story Part 3 sampai di sini aja. Terima kasih udah ngikutin vlog aku, dan jangan lupa support aku dengan cara like, subscribe. Kalau ada hal-hal yang ingin dibagi dan dipertanyakan, silahkan komen di bawah. Oke, assalamualaikum.